Terima kasih teman-teman atas support kalian selama ini. Saya sudah mendapatkan $1,70 dari YouTube hasil AdSense saya. Saya akan update terus berapa pendapatan saya, dan uang hasil dari YouTube saya akan saya sumbangkan ke diri saya sendiri. Terima kasih. Yes, alhamdulillah dengan diguntingnya sedotan ini konten saya resmi sudah monetize. Sah ya, Dinas Pariwisata ya, tenang saja ya. Alhamdulillah. Kembali lagi di Obama, obrolan bersama manusia. Dan saya selalu mendatangkan bintang tamu yang jarang ketemu saya kan, Hifzi Khoir, Arif Alfiansyah, dan sekarang kita kan sering ketemu. Yusril Fahriza. Jarang-jarang ketemu loh saya. Kita kan sering ketemu. Jarang-jarang ketemu bro. Bagaimana kabarmu Yusril Fahriza? Ini video ini dibikin pada tanggal Berapa? 19 Maret. Itu artinya baru 2 hari kita pisah dari Local Stand Up Day 2019. 2 hari itu ada 48 jam. 48 jam itu adalah. Kita juga kemarin ketemu di Sate Kelatak Maadi. Tapi cuma sebentar. Iya kan, tapi ketemu kan. Tapi rasanya lama. 48 jam untuk seorang stand up comedian adalah waktu yang sangat lama. Ya iya kalau kamu stand up terus. Ngejob 5 menit aja nawar. Mati 2 minggu. Mas 2 menit aja mas, wah. 2 menit aja bagi door prize. Yusril Fahriza, kalian pasti sudah mengetahui film-film beliau kan, ada Cek Toko Sebelah, ada La La Land. La La Land enggak. Cek Toko Sebelah iya, La La Land enggak. Terus Generasi Masako ada. Generasi Micin adanya. Ada Generasi Micin ada. Tapi saya nggak main di situ, Hifzi Khoir yang main. Oh nggak main. Orang sering salah sangka. Film terakhir yang ada bintangnya apa? Pocong Yang Pocong The Origin. Belum tayang ya? Tayang bulan depan. Judulnya aneh-aneh nggak? Kan ada pocong memakai. Pocong Keramas ada. Pocong Keramas. Suster Pocong Esot ada. Pocong Esot. Terus pocong iso meneng ora iki. Pampleng lho. Pocong apa? Pocong ngesot kan udah ada. Udah ada. Pocong apa itu? Pocong bebek angsa. Gak apa-apa kalau saya mah bercanda seperti ini sah-sah aja, kecuali Panji Pragiwaksono, Ernest Prakasa bercanda seperti itu tiketnya langsung turun menjadi 1.500. Langsung dinyang IO. Stand up-nya dinyang IO 1 second. Oh itu ya film Pocong The Origin ya? Pocong The Origin tayangnya bulan depan tanggal 18 April. Jangan lupa tanggal 18 April tonton Pocong The Origin. Sama kayak itu tanggal tayangnya sama kayak film terbang. Sok-sokan promo, padahal yang nonton video saya paling cuma 4.000 dari 700 juta orang Indonesia. Gak apa-apa, sekarang kan Obama banyak yang banyak yang nonton. Banyak bro, bahkan ada sebuah stasiun TV yang saya rahasiakan namanya, yang akan mengambil konten saya untuk acara televisi mereka. Udah banyak yang nawarin, Kompas TV, BNN. Tadi katanya disensor. Oh iya. Tadi katanya disensor. Bentar saya tit Kompas TV, BN Sport, bahkan V-Channel, Netflix, bahkan Netflix. Wow. Netflix tapi khusus pengguna Axis. Bisa nanti mengakses bisa ya acara Obama ya. Itu ya. Jadi berapa film total yang sudah Anda bintangi? Karena ini kita spesial membahas tentang film karena 1 tahun lagi kita akan memperingati Hari Film Nasional. Mumpung kan takut keduluan saya konten kreator tuh duluan oleh siapa yang bikin begitu. Berapa film ya? Sekitar 15 sampai 17 lah kayaknya. 15 sampai 17 film yang sudah terhitung tanggal ini ya, terhitung dari 2016 ya. Kan saya sebelumnya main film-film juga, film-film pendek mahasiswa yang waktu zaman-zaman kuliah yang jadi dukun segala macam. Oh iya, ada.
Ada dulu jadi dukun. Kan saya dulu kuliah komunikasi. Jadi teman-temanku tuh sering bikin film pendek. Nah kadang-kadang diajakin gitu main film. Aneh-aneh dulu jadinya jadi dukun, terus jadi anak SMA mesum. Anak SMA yang hobinya onani gitu ada. Itu film pertama judulnya Kapan Aku Mau Kemana. Tuh, Film tahun 2007. tuh. Berarti proses beliau untuk menuju ke sekarang ini juga dulunya banyak, bro. Wis mantap. SD dia ikut pramuka. SMP dia ikut OSIS. Sampai sekarang dia main film. Semua tuh nggak ada yang instan. Iya nggak ada yang instan. Mie instan aja nggak instan. Yang instan aja perlu direbus loh. Iya, kecuali instan. Instan Aisyah. Begitu. Oh, berarti proses lama. Dan saya kenal Yusuf dari zaman belum sukses sampai sekarang sukses, bro. Dulu tuh enggak sukses juga. saya masih ingat dulu, bro. Nah, apa? Itu mesti sing kaya anjing. Dari zaman dia suka maling sate usus di angkringan KR. Jangan disebutin, Pak. Sampai sekarang dia bisa membeli abrakan mainan 3 juta. 5 juta. 5 juta. Mainan apa? Ada Batman. Batman 5 juta, bro. Daripada buat beli mainan kan 5 juta mending buat Sate usus. sate usus. Begitu ya. Dari sampai uang di dompetnya 20.000 sampai sekarang tuh ratusan ribu Sampai kamu pernah nyolong 100.000 di dompet ya. Fuck. Enggak nyolong, bro. Kamu juga berteman dengan Gading Martin, Gisel, begitu langsung ngambil 100.000 dari dompetnya nggak menjadi masalah. Ya nggak mungkin toh seakrab-akrabnya aku sama siapa Gading, Gisel gitu-gitu ya nggak mungkin tiba-tiba ngambil dompetnya terus ngambil 100.000 buat beli pecel lele gitu. Nggak masalah. Nggak mungkin, bro. Nggak masalah. Dan saya juga makanya itu saya belajar. Ini juga untuk menjawab pertanyaan kalian, kenapa Mas Mukti nggak ke Jakarta kayak Rispo, Yusril main film? Karena saya masih belajar main film ini, masih belajar acting. Acting itu tidak semudah membalikan telapak tangan. Kalau semudah membalikan telapak tangan, kamu gini udah jadi aktor. Udah jadi aktor. Mukti pernah juga acting ya, Mukti. Ini video klipnya apa itu namanya? Guyon Waton. Nah di situ saya coaching kliniknya sama Yusril, saya tanya gimana caranya acting biar kelihatan nggak grogi. Padahal aku juga nggak bisa banget, cuman ada ilmunya aja. Kenapa biar nggak grogi, biar nggak kelihatan. Karena di kamera itu kalau misal kalian acting terus grogi itu kelihatan, pundaknya ini ngangkat ini kelihatan. Bedanya jadi pundak ya. Kayak yang pertama basicnya itu pundak, jangan sampai pundaknya ini kaku, harus lemes, harus rileks. Karena kalau pundak rileks tuh gini-gininya tangannya gerakan-gerakannya tuh jadi lebih rileks, lebih ya. Enak. Maka dari itu waktu mau syuting Guyon Waton saya semalaman melemaskan pundak saya. Bisa dilihat hasilnya video klipnya seperti apa. Nah, saya tampil excellent. Ada. Sampai sini tuh saya tempel itu loh. Koyo. Bukan. Apa? Biru-biru pemain bola itu loh. Oh, itu apa namanya? Kayak Hansaplasnya itu. Hansaplasnya itu. Iya. Ketika syuting tuh saya outframe bro. Outframe. Begitu. Tapi sebenarnya sebelum itu saya udah pernah acting, Les. Memang kamu pernah acting sebelum? Saya pernah main FTV sama Ricky Harun sama Melody Prima. Interaksi sama mereka? Tidak. Mereka makan mie ayam, saya makan nasi kotak. Extras. Super extras. Saya scene-nya cuma sekali, di situ jadi tukang sampah. Judul filmnya apa? Judul FTV-nya apa? Judulnya malah saya justru itu. Mukti itu tukang sampah. Tapi cuma jadi tukang sampah. Jadi tukang sampah. Emang udah tayang? Udah tayang itu dari sebelum saya stand up, guys. Oh, wow, ya. Itu di situ saya dibayar 100.000. Ya lumayan lah. 100.000 dipotong PH 50.000. Jadi cuma 50 dibayarnya. 50.000 terus turunnya tuh 2 bulan. Ya ampun, 50.000 turun 2 bulan. Tapi untuk hidup di Jogja nggak bisa 50.000. Sekarang kamu kalau datang ke PH-nya mau nampol pakai duitmu yang sekarang. Pak. Aku biar sakit pasti. Uangku receh. Wah, tampolnya pakai receh. Iya, benar. Makanya itu bro, maksudnya ke Jakarta tuh nggak asal ke Jakarta, harus belajar film dulu. Karena di Jakarta itu menurutku kalau kalian nggak punya pegangan 1 atau 2 minimal ya, atau skill gitu. Kalau mau random ya nggak apa-apa sih sebenarnya.
Tapi semua orang pasti punya kesempatan yang beda-beda. Kalau aku kan karena waktu itu kebetulan aja jadi waktu itu kan ceritanya itu waktu turnya Awareness di Jogja tahun 2013. Itu aku waktu makan di, kan biasanya kita kalau habis acara show gitu kan makan-makan kan di Sate Klatak gitu. Ya. Nah itu pas lagi duduk melingkar makan sate klatak gitu, terus ada Pak Imot yang manggil. Pak Imot tuh Pak Sigit Hadaseno. Ya. Itu manggil tiba-tiba, bencong gitu. Terus aku jalan bencong gitu. Nah dari situ terus siangnya di DM sama Kak Ernest, lu beneran nggak ngondek ya gitu. Habis itu 2013 itu kejadiannya. Nah 2016 baru dia nyeritain dia punya project yang namanya Cek Toko Sebelah itu. Cek toko sebelah. Wow. Emang marah sih, emang marah aja, emang sengaja biar nggak berisik gitu. Ada bentrok lu, jadwal kuliah. Itu pertama kali casting nggak langsung apa? Enggak casting. Karena bencongnya natural ya. Iya, karena dirasa yang dicari itu karakter ngondek yang jijik gitu. Terus ya udah, itu jaraknya 3 tahun. 3 tahun dari nggak sampai 2 menit karena nonton aku jalan ngondek gitu. Nah, dulu pernah siapa itu Mas Panji pernah bilang ke anak-anak stand up Jogja, kamu belum masuk komunitas kayaknya. Belum, saya masih 2012 ya. Itu Panji pernah bilang gini, jangan pernah kalian sia-siain 5 menit pun dalam hidup kalian gitu. Karena Panji pun proses audisinya dia menjadi hostnya Kenapa itu dari radio. Jadi orang tiba-tiba ada orang yang random dengerin dia pas lagi macet terus telepon besoknya. Oh ya itu saya pernah dikasih tahu Panji waktu saya biasa. Saya sama Panji kan sering nongkrong. Akrab. Di Gurjo sering. Ini Panji Pragiwaksono loh. Bukan Panji Penakluk Ular loh. Panji Pragiwaksono, saya kira Panji Prakasa. Ada ya. Maka dari itu sini kan aja Les, kita karena kamu lumayan jago acting. Enggak. Akan memberi sedikit tips-tips bagaimana caranya acting. Biar siapa tahu kan yang nonton ini mau casting film SpongeBob, Larva atau film Teletubbies, kan kita bisa. Iya. 5 menit ini mungkin bisa berharga juga. Oh iya. Mungkin juga ada PH yang nonton kan begitu kan. Emang ada? Ada, penonton saya itu PHP harus Starvation. Apa ya acting ya? Acting itu pertama itu harus tadi basicnya ya. Ini kalau secara fisik aja ya. Kalau secara fisik itu melemaskan badan itu perlu, karena kan kita sebenarnya stretching. Ya stretching. Kita kan sebenarnya nggak menjadi orang lain sebenarnya. Cuman memasukkan karakter orang ke dalam diri kita gitu. Nah, kecuali karakter itu emang kita ada kan ya gitu kan? Iya, kecuali karakter itu emang nggak beda jauh sama kita. Nah waktu Naryo itu saya belajar sama ada anak yang ngondek gitulah di kampung, di kosanku yang dulu tuh. Siapa? Anak yatim? Di Angkringan. Anak yatim bukan anak yatim kan aku. Ada anak ini ya, si anak ini terus aku perhatiin terus gimana dia kalau ngomong, jadi pundaknya selalu gesturnya gini. Ya gesturnya tuh selalu ngangkat satu gini yang kayak gini gitu, terus kepalanya yang agak tegak. Walaupun itu kayaknya nggak kita notice tapi sebenarnya itu berpengaruh ya. Detil ya itu attention to detail. Pundak tuh pokoknya gestur tubuh tuh berpengaruh banget. Saya kan nggak punya basic acting ya, tapi kalau acting pura-pura bohong lah intinya tuh ya ketahuan toh. Terus mata tuh penting, interaksi mata, jangan sampai mata ini goyang-goyang, karena walaupun mataku gini terus gini menatapnya ini sama tapi kelihatan goyang itu. Kalau mata kalian goyang, kalau di teknik interogasi polisi itu kan kalau mata ke kiri ke kanan itu ada gestur yang pengen dia sampaikan. Mikir ya? Ya, jadi kalau ke kanan itu kemikir, kalau ke kiri itu apa ya? Kalau ke kiri itu bohong. Oh, ini psikologi. Iya, ilmu psikologi. Jadi kalau ditanya orang yang kayak siapa namamu? Ya itu otomatis bola mata akan ke kanan itu. Itu katanya gitu. Saya coba ya acting ngondek ya. Gimana?
Udah cukup ngondek belum? Lumayan, pundaknya tok tapi. Pundaknya tok ya? Tapi mata pun harus seirama. Ih. Gila bro, acting tuh nggak semudah itu. Terus ininya apa kepalanya tuh pokoknya. Ya gitulah. Kalau acting marah-marah tuh gimana? Kalau acting marah tergantung marahnya. Marahnya kesel karena orang tuh kadang-kadang memaknai skripnya tuh ekspresi marah gitu. Marahnya kenapa? Tapi marahnya kasusnya kenapa? Kalau terus diukur sama diri kita. Kamu kalau misal dalam keadaan segitu marahmu kayak gimana? Marah, kesel, sebel, marah karena meluap, marah karena ditampar orang, sama marah karena kesel sama diri sendiri kan beda. Kalau acting marah karena BPKB motormu dipinjam temanmu gak dibalikin bagaimana? Bisa? Gitu, marahnya seperti Kan kadang-kadang kan orang tuh ada yang marah yang diem gitu. Kalau situasinya seperti itu, BPKB-mu dipinjam teman tapi nggak dibalikin, terus buat kredit. Ini ketemu temennya nggak? Iya ketemu. Yang marah meluap tuh bisa. Wah, weh, enggak, itu berlebihan kalau itu. Berlebihan ya? Terus tergantung karaktermu apa. Kalau karaktermu anak yang biasa rame atau apa gitu sama anak yang pendiam terus marah itu beda kan. Kalau yang biasanya karakternya ya hati-hati. Kalau yang biasanya karakternya marah-marah gitu kan kalau marah ya bisa meluap-luap, tapi kalau pendiam itu kan kayak dia cuma ngeliatin terus matanya tuh kan kayak ngomong, "Woi, piye toh?" Berarti ini penting juga ya buat casting tuh, tergantung karakter kalian tuh. Iya, siapa yang nggak asal kamu acting marah terus marahnya marah yang terlalu meluap-luap gitu. General gitu. Iya, enggak gitu juga, tergantung karaktermu ini kayak gimana. Misal kamu menjadi orang desa kalau marah tuh kayak gimana, orang kota kalau marah tuh kayak gimana, orang kota yang kaya, orang kota yang miskin itu kalau marah gimana, beda-beda tuh. Misal aku diem aja gini, ya bisa aja tuh marah misal gini. Oh iya. Tapi kalau yang nek nesu. Yang mau nek nesu no kuwi lho. Gitu. Kalau senang juga beda ya, senang kan ada yang meluapkannya dengan rasa gembira, ada yang sampai nggak bisa berkata apa-apa. Berarti kalau ada orang yang bilang acting tuh yang natural itu sebenarnya salah juga ya. Acting tuh tetap ya by design. Iya, nggak ada yang namanya acting natural gitu. Actingnya natural itu bro yang perlu kalian nggak ada. Kalau ada orang yang sampai bilang actingnya natural, berarti itu actingnya berhasil. Ininya natural banget nih gitu, berarti menurutku karena actingnya berhasil. Saya seneng waktu ya walaupun nggak tahu juga sih aslinya orang-orang anggap aku gimana gitu, tapi banyak orang bilang acting ngondeknya natural gitu-gitu. Ya nggak tahu juga apa. Aku sehari-hari ngondek kok nggak tahu. Sampai ada ya kadang artis-artis yang katanya kalau di mall-mall sering ada yang sebel sama mereka karena actingnya di sinetronnya jahat. Iya, ini si Dinda sering tuh. Dinda Kanya Dewi. Dinda Kanya Dewi, saya kira Dinda kipernya Milan. Dinda. Oh iya ya benar, saya sempat sebel dulu kalau ketemu Keratumpai saya pukulin, tapi nggak ketemu. Kan Keratumpai nggak ada. Tapi aktingnya di film jahat banget. Iya jahat. Apalagi yang sebelum jadi naga. Loki Ring itu yang jadi naga Ring. Keratumpai kakinya gajah. Iya yang kakinya gajah, yang nggak bisa diinjek, saya yang nggak bisa diinjek cuma tempurnya jin kura-kura. Nah begitu, jadi begini isi channel saya itu tergantung siapa yang saya datangkan. Jadi nggak harus. Tapi itulah acting tuh. Ada ilmu-ilmu seperti ini juga gitu. Bunda terus mata penting. Mata. Jangan sampai yang paling susah adalah di film itu yang paling susah adalah memfokuskan satu pandangan di mata gitu. Jadi kayak pandanganku ini harus satu titik, misalnya beda titik, beda pandangan. Misal aku sama kamu, terus kita kayak ngobrol sama orang yang di depan itu. Nah orang yang di depan tuh di mana? Kamu mandang meja itu sama kamu mandang kursi itu, pandangan kita bisa beda. Coba aku mandang kursi, kamu mandang meja. Ya beda kan? Beda. Itu yang fokusnya di satu titik. Pandangan. Dan kamera kan biasanya ada yang reverse tuh arah pandangnya ke kita. Ada yang arah pandangnya berlawanan sama kita gitu.
Jadi kalau arah pandangnya ke kita, kadang-kadang orang yang di depan kita ini nggak ada, orang yang kita ajak ngobrol ini nggak ada. Itu harus fokus matanya, harus kayak, oh gini banget tuh loh. Berarti syuting paling enak itu adalah syuting film Bird Box. Kalau betul Bird Box enak bro, matanya ditutup bro. Matanya ditutup bro. Tapi kalau kamu ditinggal pulang sama kru-kru ya nggak tahu. Nggak tahu. lagi syuting. Yo cut. Kok suwe? Ternyata udah pulang juga ya. Perfilman dan Yusril ini sudah taraf di ketika menjadi seorang pemain film tuh dia sudah taraf di titik ketika dia main film akuanya udah dikasih nama Yusril. Dari awal itu. dari awal. dari awal dari Cek Toko Sebelah juga udah ini udah namanya. Karena kan Cek Toko Sebelah kan nggak cameo kan. Makanya itu tolak ukur seorang aktor sukses itu adalah akuanya sudah dikasih nama. Itu kalau udah bisa posting aqua ya, botol aqua yang ada namanya, itu berarti kamu sudah diakui sebagai aktor. Tapi aquanya aqua, nggak aquaria, nggak fit. Aquaria mahasiswa UIN itu minumnya. Mahasiswa. Aquaria apa? UNY Kuah. UNY Tirta. UNY Tirta. UNY. Cleo kalau Cleo hotel itu. Ya biasa hotel. Aqua mahal. Gitu. Jadi tapi basically kamu suka film juga kan? Basicnya saya suka film. Saya kan dulu sutradara juga, main sutradara beberapa film. Nah, film yang paling jadi inspirasi hidupmu kan ada yang nih movie soundtrack of my life nih. Film yang banyak mempengaruhi aku gitu ya. Fight Club yang bintangnya adalah Brad Pitt sama Edward Norton. Itu kamu Fight Club karena Fight Club itu adalah film yang sangat jadi panduan hidupku gitu, karena itu tuh film yang kesannya adalah film tentang berantem padahal film itu mengajarkan tentang hidup minimalis, anti konsumerisme gitu. Itu genrenya apa? Genrenya action sebenarnya, tapi nggak action banget, lebih ke drama. Silakan kalian cari film Fight Club. Bintangnya Brad Pitt sama Edward Norton. Tapi film yang pengen aku bikin, yang bikin aku pengen bikin film itu Catatan Akhir Sekolah. Oh iya itu sama bro. Trio Agni sama Aryan adalah juara. Pas aku kemarin kan aku syuting di dapur film sama dapur film. Nah, pas itu ada poster mereka, poster itu Catatan Akhir Sekolah. Aku yang kayak, wah ini film yang dulu aku sangat suka. Sekarang aku ada di level dimana aku bisa bekerja sama bareng film yang bikin film. Itu Mas Hanung kan? Mas Hanung dulu, sutradaranya. Itu film terbaik itu. Film Catatan Sekolah adalah film yang opening scene-nya paling panjang dalam sejarah film Indonesia. Dan ternyata itu openingnya one take dan dibikin selama seminggu. Tuh. Seminggu cuma untuk membuat sebuah opening. Siapa tuh itu yang lari? Vino ya? Vino dikejar-kejar mading gitu-gitu. Itu adalah opening scene terbaik di Indonesia menurut. Ya. Dan menurut saya itu film yang soundtrack musiknya enak-enak itu. Kedua setelah Janji Joni. Iya, Janji Joni itu yang ketiga Mau Jadi Apa. Itu soundtrack musiknya enak-enak bro. Ya kalau Mau Jadi Apa lebih ke nostalgia. Kalau Janji Joni itu kayak bagus waktu bro. Itu waktu masih indie, masih awal-awal tuh. Iya. 2003 2004 kayaknya. Boleh kalian dengarkan lagu soundtrack Janji Joni yang Less Afraid. Less Afraid-nya Saja Makat itu. Bro, enak sekali bro. Kalau kamu film Indonesia yang film yang sampai sekarang banyak mempengaruhimu apa? Mempengaruhi jalan hidup atau entah mempengaruhi apa dalam hidup? Sembilan Naga bro. Kenapa? Itu filmnya Rudi Sudjarwo. Maksudnya orang tuh bertahan hidup dengan caranya masing-masing bro. Ya. Dan kita nggak boleh menyalahkan atas pilihan hidupnya karena ya kita nggak tahu alasan dia kayak gitu tuh karena apa. Yes. Dan ternyata di balik itu semua tuh emang ya alasan yang konkret sebenarnya mereka melakukan hal seperti itu. Ya. Gitu. Selalu ada alasan di setiap pengambilan keputusan hidup ya. Itu. Sembilan Naga. Kalau luar negeri nggak ada? Ada. Apa? Luar negeri Boboho saya suka. Boboho bro.
Bobo. Kamu suka komedinya? Bobo yang tentara itu paling lucu coba. Aku entah kenapa nggak suka loh film komedi itu. Lah kamu dulu di pesantren bokep kok. Bobo lucu banget bro, sumpah itu Bobo. Apalagi Bobo kamu cari yang seri bapaknya miskin gitu, pokoknya waktu itu sinya Bobo Nggak tahu. sakit, terus sama bapaknya diajak ke tabib, tapi bapaknya nggak punya uang, terus bapaknya nanya ke tabibnya, Pak, obat buat anak saya pusing apa yang paling murah? Terus bapaknya yang tabib bilang, obat yang paling murah, mau tahu apa itu? Terus bapaknya jawab, senteng. Bapaknya Bobo marah. Dengan tegas dia bilang, Senteng. Mau dipukulin terus. Kenapa kamu mengajak anak saya gitu? Ya emang nama obatnya senteng. Gitu. Aku tuh nggak banyak ngikutin film-film ini. Nah itu menurut saya itu dulu tuh dubbing Indonesia tuh juga keren Les, karena bisa jadi lucu loh itu. Iya. Saya yakin itu di bahasa Taiwan, bahasa sananya, Hongkongnya sana. Hongkongnya tuh nggak sinting, tapi sama orang sini jadiin sinting itu lucu banget itu. Iya. Tapi sayangnya karena masa kecil kita itu belum terdokumentasi seperti sekarang, judul-judulnya itu sering bingung apa. Itu. Kamu tahu nggak si yang anak kecil botak itu main film lagi? Yang anak kecil botak yang lucu, Bobo kan ada dua, yang jago kungfu sama yang botak itu. Iya. Nah yang botak lucu itu main film You Are the Apple of My Eye. Tuh, You Are the Apple of My Eye. Film bagus juga itu. Pokoknya Bobo. Tapi habis itu dia jadi katanya bangkrut gitu, buka kafe terus bangkrut, terus sekarang hidupnya kayak gembel gitu. Kasihan bro industri perfilman. Sama saya tuh jarang nonton film. Nah, justru saya. Iya, dia nggak pernah nonton film. Film dia aja saya nonton di warnet. Karena saya apa? Kalau film luar negeri harus ada yang berhubungan dengan bola gitu. Ya. Tapi ada satu yang paling saya suka ya Green Street Hooligans itu, bro. Film bola terbaik menurutmu? Iya, Green Street Kalau aku Hooligans. The Damn United. The Damn United, tapi kan itu sisi Klub. Kalau Brian Clough. Green Street itu Kultur supporter. supporter. Saya sok-sokan ngalami juga, tapi nggak juga sih, tapi banyak hal yang dipetik dari situ. Kayak Tapi Green Street Hooligans 2 nggak begitu bagus. Yang pertama bagus, ada kan yang quotes-nya yang stand your ground and fight. Stand your ground and fight. Fight itu bisa stand your ground apa stand Stand the ground. Pokoknya kalian nanti benerin kan kalian seneng banget komen di komen mas ini salah ini bener bener kayak itu. Green Street Hooligans menurutmu film bola paling bagus? Paling bagus. Aku The Damn United. Karena di situ banyak pesan-pesannya juga Les. Pesan-pesannya. Tapi kalau aku kan melihatnya dari sisi bukan hanya satu, dari sisi sejarah, yang kedua adalah teknik penataan gambar. Penataan gambar, jadi kayak alur maju mundur, terus dibikin kayak gitu tuh, aku asik banget tuh yang kayak gitu. Ya. Sama film tuh Indonesia yang Cahaya dari Timur suka nggak? Suka. Tapi itu sebenarnya mirip sama, nggak tahu ya itu kebetulan apa enggak, mirip sama film luar namanya Barefoot Dream. Oh yang ini kesebelasan kecil dari ini ya? Timor Leste. Enggak. Timor Leste kan? Oh Timor Leste. Itu ceritanya Timor Leste dan juga konflik sama kayak yang di Cahaya dari Timur. Cahaya dari Timur itu adalah film titik balik Chico Jericho. Oh iya. Dia awalnya nggak ada yang percaya dia bisa main film. Dia kan aktor sinetron gitu kan. Iya, itu di situ aktingnya Chico Jericho naik grand aja beneran kayak orang miskin. Kayak beneran itu kan si sinema yang bikin kan Angga Sasongko. Bukan Chico Jericho itu. Dia melawan stigma banyak orang di mana Chico Jericho nggak akan bisa acting. Dan film terakhir yang paling bagus, kalau kamu apa? Yang kamu tonton? Film terakhir yang paling Love for Sale. Sama saya Love for Sale saya suka banget film-film semacam itu. Ada kalau kamu mau nonton film Thailand judulnya Hello Stranger. Hah? Enggak. Aku pernah nonton film ada film Indonesia lagi. Ada, saya tahu lagi siapa sutradaranya, siapa ininya, siapa yang main. Ada itu, jadi omnibus gitu, 6 film. Love Story judulnya. Jadi omnibus 6 film tentang percintaan sesama jenis, pria sama pria. Tapi Love for Sale itu terbaik karena acting di situ kan kebetulan yang main teman saya juga. Siapa? Gading Martin yang jadi cowoknya. Wow. Yang cewek itu namanya Angga Gondrong, teman saya. Kamu cari aja Instagramnya namanya Mas Angga. Mas Angga 008. 08 ya, itu yang main Love for Sale. Love for Sale ya. Dan karena itu
apa ya? Unsur-unsur kesukaan saya itu ada di situ semua. Aku suka film Lover Sale itu karena Ada bolanya juga kan. ya karena sutradaranya kan Ya. si Andi Bahtiar Yusuf kan. ya. Aku suka film itu tuh lebih ke karena apa ya, nggak tahu ya. Itu tuh kayak aku waktu nonton My Blueberry Night dulu ada film yang main Jude Law sama si Natalie Portman. Ya Natalie Portman namanya. Ya kayaknya itu. Gitu ya. Itu sutradaranya namanya Wong Kar-wai, orang Korea. Kar-wai. Terus filmnya bagus gitu, gambarnya kayak bokeh-bokeh, penuh bokeh. Nah desain Love for Sale itu tulisannya kan biru sama merah gitu kan, biru sama magenta lah. Nah itu sama kayak Blueberry Night, My Blueberry Night judulnya. Film tahun 2007, sutradaranya Wong Kar-wai. Tuh, mungkin bisa menjadi refreshing kalian untuk mencari-cari film kan. Karena kan ya film itu banyak. Dulu aku sering ini nilep-nilep di VCD itu. Nyewa ya dulu ya. Nyewa terus nggak tak balikin gitu. Tapi belum tak balikin, toko VCD rentalnya tutup Ya. Nah mungkin sekian dulu Les Sekian dulu. karena sudah setengah jam, nanti saya nguploadnya di WP Upload yang pas Berat. ini aja, pas kita ngobrol film aja. Pas ngobrol, iya pas ngobrol. Jangan pas acting. Acting nggak apa-apa bro. Acting jelek. Nggak apa-apa. Jelek tadi tuh bro. Jelek ya. Jelek. Nggak apa-apa. Kontennya buang-buang waktu itu, langsung aja pas ngomong film. Bagus bro. Nggak apa-apa ya. Ya. Terima kasih. Terakhir kasih pesan apa? Kasih quotes dari film yang menurutmu bagus. Quotes yang selalu saya ingat ketika saya melakukan sesuatu adalah Dari film ya. Sebuah pesan dari Om Joker di film The Dark Knight yang dia bilang, if you are good in something, don't do it for free. Kalau kamu bagus dalam melakukan sesuatu, jangan biarkan apa yang kamu lakukan itu gratis. Harus ada nilainya, nggak harus tentang uang, tapi ada nilai yang bisa kamu ambil dari situ. If you are good in something, don't do it for free. Dari saya adalah quotes dari Shaolin Soccer, yaitu Wah, bakpaumu sangat enak. bakpamu sangat enak. Thank you bro. Subscribe. Udah kebanyakan.